Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Eka Izulka Effendi dengan NIM akhir 248. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah corporate culture, lembaga keuangan syariah, dan good corporate governance. Yang pertama, definisi corporate culture. Corporate culture atau budaya perusahaan merupakan konsep penting yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut dan dijalankan dalam suatu organisasi. Corporate culture adalah nilai-nilai yang dipertahankan dalam perusahaan yang mampu mempengaruhi perilaku serta efektivitas kinerja karyawan. Lalu yang selanjutnya, membangun corporate culture yang islami. Yang pertama yaitu keadilan dalam pengambilan keputusan. Keputusan seorang manajer HR memastikan bahwa proses perekrutan dan promosi dilakukan secara tidak memihak dan transparan, menggunakan kriteria objektif untuk menilai kinerja dan potensi kerja karyawan. Yang kedua, persaudaraan dan kerjasama tim. Seorang pemimpin yang menyarankan adanya latihan membangun tim untuk memperkuat hubungan di antara anggota tim dan mempromosikan kerja tim yang lebih baik. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan organisasi. Seorang pemimpin tim memastikan bahwa anggota tim lain memahami tujuan mereka dan bekerja sama untuk mencapainya dengan semangat kebersamaan. Yang keempat, etos kerja dan tanggung jawab. Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan seorang pemimpin adalah mendukung budaya organisasi yang positif, terutama di bidang tanggung jawab dan etos kerja. Lalu manajemen yang leadership yang islami. Yang pertama itu manajemen kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam Quran surah Al-Sajdah ayat 24 menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah imam, yaitu seorang yang wajib ditaati oleh umat Islam baik dalam kehidupan beragama maupun dalam sistem pemerintahan. Fungsinya itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang keempat, pengarahan atau directing. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Yang selanjutnya, good corporate governance. Good corporate governance merupakan seperangkat proses kebijakan hukum dan institusi yang mempengaruhi cara suatu perusahaan diarahkan, dikelola, dan diawasi. Kebutuhan good corporate governance timbul berkaitan dengan prinsipaliasi teori, yaitu untuk menghindari konflik antara prinsipal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian para pihak. Yang selanjutnya, tujuan good corporate governance menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, efisien, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholders, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Adapun manfaat corporate governance yaitu yang pertama, kepercayaan pasar, yaitu investor lebih tertarik berinvestasi perusahaan yang menetapkan good corporate governance. Yang kedua, akses modal lebih mudah. Bank dan pasar modal cenderung lebih percaya pada perusahaan yang transparan dan akuntabel. Ketiga, kinerja jangka panjang. Good corporate governance membantu perusahaan pertahanan dan tumbuh secara berkelanjutan. Yang keempat, manajemen risiko lebih baik, mengurangi peluang terjadinya fraud atau penyimpangan manajemen. Implementasi good corporate governance bukan hanya formalitas, melainkan integrasi nilai-nilai good corporate governance dalam budaya perusahaan. Langkah implementasinya yaitu yang A, menetapkan kode etik dan pedoman perilaku. Yang B, pelatihan berkala kepada karyawan dan manajemen tentang etika bisnis. Yang C, penguatan sistem pelaporan pelanggaran. Yang D, penilaian berkala atas penerapan good corporate governance. Yang E, audit internal dan eksternal secara independen dan rutin. Kesimpulannya yaitu corporate culture merupakan sistem nilai yang keyakinan dan kebiasaan yang membentuk perilaku individu dalam suatu organisasi dalam lembaga keuangan syariah. Budaya ini tidak hanya mendukung kinerja dan produktivitas, tetapi juga menjadi fondasi spiritual yang membedakan lembaga dari sistem konvensional. Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas menjadi bagian dari budaya perusahaan yang direfleksikan dalam praktik ibadah, sikap kerja, dan interaksi dengan nasabah. Membangun corporate culture yang islami membutuhkan penerapan prinsip Al-Quran dan hadis dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui keadilan dalam pengambilan keputusan, penguatan kerja sama dan persaudaraan, semangat persatuan organisasi secara penanaman etos kerja dan tanggung jawab. Implementasi ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan etis. Manajemen dan kepemimpinan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengarahkan budaya organisasi. Kepemimpinan dalam Islam, manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dijalankan tidak hanya berlandaskan prinsip efisien tetapi juga nilai-nilai syariah, sehingga menghasilkan pengelolaan yang adil, transparan, dan berorientasi akhirat. Good corporate governance merupakan sistem pengolahan perusahaan yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penerapan good corporate dalam lembaga keuangan syariah memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efisiensi serta berkelanjutan perusahaan. Integritas antara budaya Islami dan prinsip good corporate governance menjadi lekas lebih kokoh dalam menjalankan amanah sebagai institusi keuangan yang bersih, konvensional, dan sesuai syariah. Mungkin cukup itu sedikit penjelasan dari saya. Apabila salah kata mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.